Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa pada kesempatan kali ini sekaligus memberikan kisi-kisi dan penjelasannya. Dan ada tiga bagian nanti saat ujian, yaitu pilihan ganda yang pertama sebanyak 20 soal, yang kedua adalah menjodohkan yaitu pernyataan dari sebelah kanan dijodohkan dengan pernyataan di sebelah kiri. Kemudian yang ketiga, ini ada dua bagian atau dua bentuk soal, yaitu yang pertama membentuk sebuah kalimat dari kata-kata yang belum belum teratur atau belum beraturan atau belum membentuk kalimat yang benar. Kemudian bagian keduanya adalah menerjemahkan. Insya Allah mudah kalau misalkan siswa merujuk lagi ke buku mata pelajarannya. Insya Allah di sini juga kita bergabung kelas 4A dan 4B ya. Kemudian kita lanjut, kita mulai. Jadi yang pertama adalah soalnya ada di buku cetak juga ya, di buku mapel, yaitu berisi tentang hiwar atau percakapan ataupun teks ya. Jadi soal itu mengacu kepada teks yang ada di atasnya. Jadi sebenarnya mudah kalau siswa lebih cermat untuk membacanya. Coba saya coba sebentar ya. Saya akan menampilkan eh, semuanya di depannya ada buku mapel bahasa Arabnya. Ada ya? Tidak ada, Pak. Ada ya. Nah, ini seperti di halaman 89, Pak. apa nih? Sebentar. Jadi ini ya. Oh ya, halaman bab pelajaran ketiga yaitu tentang fil baiti halaman 81. Nah, ini ya. Besaran ya. Jadi untuk pilihan ganda itu mengacu kepada gambar yang ada ditambah soal yang lainnya seperti mahadi surah, nanti pada soalnya akan kalau yang ini yang fil baiti ini nama-nama ruangan. Jadi siswa dalam hal ini harus menghafal nama-nama ruangan yang ada di rumah. Contohnya kalau di sini ada undur ila hadhihi surah. Nah, hadhihi surah ini adalah
Di rumah itu Di ada rumah, terdiri dari beberapa ruangan ya. Kalau ruangan bahasa Arabnya gurfah, gurfatun, gurfatun. Nah, kemudian untuk mengenali ini kamar tidur atau ruang tidur atau kamar tamu atau kamar belajar. Nah, ini dari kata-kata ini aja nih belakangnya naum ya. Diingat aja siswanya anandanya salatu khairum minan naum berarti kamar tidur ya anak salat itu lebih baik daripada tidur berarti kamar tidur. Kemudian ada lagi di sini halaman 82-nya ada Gurfatul Naomi. Kemudian ada juga Mahadihi Gurfatul Diafa. Diafa dari kata doifun, tamu, berarti ruang tamu diafa. Kemudian mudakaratun, mudakaroh ya. Ini adalah ruang belajar. Nah, kalau yang lainnya ini ya memang harus dihafal. Waktu itu sudah pernah dikasih kalau di kelas 4A itu jadi menggambarkan layout rumah ini matbah ya al-matbahun ini al-matbahu ini namanya atau artinya dapur, al-hammamu artinya kamar mandi, kemudian al-mat'amu artinya tempat makan, al-fina'u teras atau halaman. Nah, ini harus dihafal karena nanti keluar ya. Kemudian, nah ini nih yang saya tadi maksud nih. Di halaman berapa nih? Di halaman 85 nih. Al-a'malul yaumiyati. Al-a'malul yaumiyatu yaitu kegiatan harian. Di sini kan banyak ya umum ya. Kalimatnya ini kata-katanya banyak. Nah, nanti pertanyaannya itu tinggal Ananda itu mencocokkan aja gitu pertanyaan dengan yang ada di pernyataan di apa ada teks di atas. Jadi misalkan pertanyaannya eh, titik-titik gitu ya. Isaatil khomisati sobahan yastaikidu. Nah, siapa nih biasanya titik-titik? Oh, Jabir. Jadi yang dari kebetulan pas dengan 6 soal, 6 soal ini dengan 6 pernyataan ini. Jadi lihat aja nomor satu mana sih yang kurang nih gitu. Misalkan nomor satu dari kata yastaikidu Jabirun min naumihi li solatil apa titik-titik apa. Tinggal tinggal yang belum nih subhi gitu ya. Nomor dua juga begitu. Jadi nomor dua apa sih nih yang kurang nih? Oh, Jabirnya nggak ada, malah yang ditanya ternyata Jabir gitu. Yang ketiga misalkan yang ditanya adalah kata kerjanya diawali dari kata ya, yarji'u, ya. Misalkan jam berapa? Jam satu Jabir pulang dari sekolah titik-titik apa gitu ya? Yaitu dia adalah yarji'u atau kembali atau pulang. Nomor empat juga gitu, misalkan apa yang nggak ada sih gitu, di kalimat pertanyaannya. Jadi dicocokkan aja dengan pertanyaan di atas. Nah, permasalahannya siswa itu agak kesulitan gitu ya, atau agak malas membacanya karena udah terlanjur merasa susah gitu bahasa Arab gitu ya. Tinggal dicocokkan aja, nggak usah dibaca semuanya gitu atau berusaha diartikan gitu nggak usah. Jadi secermatnya siswa Ananda itu untuk melihat teksnya, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kata-kata yang belum tersusun benar. Jadi ada esai. Ini salah satunya adalah ada 3 pertanyaan esai yang eh, untuk menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar. Nah, di sini udah dibantu ada tanda garis istaikodo berarti yang pertama adalah istaikodo. Jadi kalau susunan kalimat bahasa Arab ada namanya eh, jumlah fi'liyah atau namanya itu kalimat yang diawali dari kata kerja. Nah, istaikodo ini kata kerja bangun artinya. Bangun kalau udah kata kerja baru pelakunya kalau bahasa Arab tuh. Istaikodo Jabirun Mubakiron. Dahaba, nah habis kata kerja si
Si pelakunya nih siapa nih? Oh, Jabir. Nomor 2 ya. Nomor 3 ini bukan bukan jumlah fi'liyah, tapi ini ada di teks buku ya. As-sa'atul ana as-sabi'atu. As-sa'atul ana as-sabi'atu. Nah, kalau nomor 4 dan nomor 5 sama nih. Jumlah fi'liyah atau kalimat kata kerja duluan. Yang kata kerja duluannya apa? Roja'a, yanamu, ya. Roja'a, kata kerjanya roja'a, pelakunya si Jabir, baru keterangannya minal madrasati. Jangan madrasatil min, al madrasati min ya, nggak enak. Kemudian yanamu, si orangnya siapa pelakunya? Jabirun. Nah, kemudian fisaati artinya pada jam ya. Al-ashirati yaitu jam 10. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, dilanjut. Nah, ini bab ke berapa nih? Bab keempat sudah tentang jam. Kami saatul ana, jam berapa sekarang? Kam artinya berapa? As-saatu artinya jam. Al-ana sekarang. Jam berapa sekarang? Ini ada hiwarnya atau percakapan antara Hasan dan Ridwan, di mana ini menerangkan tentang eh, pertanyaan tentang jam berapa sekarang. Nah, kemudian yang lebih dilengkapi lagi ini dengan keterangan waktu jamnya. Jadi kalau bahasa Arab itu bilangan dengan urutan atau jam itu berbeda, tapi mengambilnya dari sana ya. Seperti ini. Ini belum selesai tadi nulis ya. Wahidatun jadi al-wahidatu. Ya, kalau wahidatun artinya satu, tapi kalau al-wahidatu pakai alif lam, ya itu artinya menunjukkan urutan atau jam. Misalkan eh, saya punya saya punya satu pulpen, indi kolamun wahidun ya. Kalau jam wahidun. Tapi kalau saya masuk ke kamar pertama, nah, berarti beda lagi, bukan wahidatun ya, tapi al-wahidat. Pakai alif lam, kemudian isnani ini dua, isnani dua. Tapi kalau asani itu kedua atau jam dua bisa asaniatun. Kemudian salah satun tiga. Tapi kalau asali satu itu ketiga dan seterusnya ya. Jadi siswa nanti harus hafal tuh dari 1 sampai 10, karena untuk tahu eh, nanti ada bicara tentang bilangan juga harus tahu tentang bilangan. Misalkan 28 delapannya dulu yang disebut sama niyatun. Nah, kemudian 20 kalau 10 asyara, kalau 20 isrun. Kita kembali dulu ke yang tadi. Nah, ini jam 1 sampai jam 6. As-sa'atul wahidatu, as-sa'atu saniyatu, as-sa'atu salisatu, ya, sampai as-sadisatu. Kalau 6 kan bahasa Arabnya sitatun ya. Tapi kalau urutan dia jadi as-sadisatu. Kalau 6 buah atau banyaknya 6 asitatun sitatun. Tapi kalau urutan ke-6 atau jam 6 asa di satu. 5 juga gitu ya. Khamsatun jadi al khamisatu. Sampai sini ada pertanyaan?
Jelas ya Pak Jagul ya? Jelas. Kemudian berikutnya, materi berikutnya adalah tentang eh, kalimat tunggal dan kalimat apa kata tunggal dan kata jamak atau lebih dari tiga, apa lebih dari dua, ya. Seperti surotun, surotun jadi suwarun. Surotun itu mufrodnya atau tunggalnya, suwarun jadi jamaknya. Kemudian di sini nomor satu, ya, gurfatun itu mufrodnya, kalau jamaknya gurofun. Kalau jamaknya gurofun. Kemudian saburotun jadi saburotun, saburotun. Kemudian surotun jadi suwarun. Kalau kolamun jadi aklamun. Nanti lihat di bukunya ya, halaman berikutnya, yaitu halaman 98-nya dilihat ya. Di 98 ada sayyarotun, ada tunggalnya, jamaknya sayyarotun. Tapi sebelumnya boleh mundur ya, di halaman 95 boleh dilihat mundur. Ada saya belum di lupa belum di apa dimasukkan ke filenya. Daftarun jadi dafatiru. Baitun buyutun di halaman 95 ya. Baitun jadi buyutun jamaknya. Kursiyun jadi karosiyu. Miftahun jadi mafatihu. Kolamun jadi aklamun. Itu jamaknya. Itu dihafal aja. Sebenarnya ada ininya apa? Ada yang bisa dijadikan rumusnya, tapi ada juga yang tidak bisa dijadikan rumusnya ya. Seperti baitun, buyutun ya, itu susah. Tapi kalau daftarun, dafatiru. Jadi yang huruf keduanya dikasih fathah, dikasih alif ya. Kemudian taknya yang tadinya fathah jadi kasroh, dafatiru. Yang tanwinnya jadi doma. Seperti kolamun jadi aklamun. Jadi itu yang insya Allah akan keluar di soal ujian. Nah ini kemudian kalau tadi jam 1 sampai jam 6. Nah sekarang jam 7 sampai jam 12. Kalau 7 sabaatun kan ya. Tapi kalau ke-7, jam ke-7 maksudnya ya asabiatu. 8 samaniatun jadi asaminatu. 9 atasiatu. 10 kan 10 asyaratun ya. Kalau jam al-ashiratu. Kemudian, nah, kemungkinan yang agak susah adalah 11 dan 12. Jadi, untuk siswanya, anandanya, dihafalkan aja yang ini nih, yang 11 sama 12. Kalau yang 1 sampai 10, yang saya amati, kalau di kelas 4A, insya Allah bisa. Tapi kalau 11, 12, mungkin agak bingung ininya ya, karena bukan wahidatun lagi ya. As-sa'atul hadiyata asyarota. Yang jam 12 as-sa'atu saniyata asyarata. Ya, kalau udah 11 12 itu dihafalkan aja ya. Kemudian lanjut, jika tidak ada pertanyaan, adalah tentang bilangan. Nah, ini yang tadi saya bilang nih. Bilangan, kalau dalam bahasa Arab, nah ini kebetulan sudah apa namanya? Sudah belajar apa namanya angka dari 31 sampai 50 ya, 31 sampai 50. Resepnya atau rumusnya kalau bahasa Arab untuk yang puluhan ya, maka disebut dulu angka yang belakangnya. Kalau 31 angka belakangnya kan satu ya. 52 angka belakangnya dua. Kalau 39 angka belakangnya 9. Sembilannya disebut dulu ya. Seperti ini 31 halaman berapa ini? Kalau tidak bisa lihat ke layar, halaman 104.
31 kalau satu adalah wahidun ya, wahidun. Kalau tiga kan salasa ya, salasa. Tapi kalau 30 salasuna. Jadi ditambahin wahidun wasalasuna. Wahidun wasalasuna. 31 ya. Kalau 32 isnani wasalasuna. Isna dulu yang disebut, dua dulu yang disebut. Tiga itu kan kalau tiga aja salah salah satun ya. Tapi kalau puluhan ditambah waw sama nun, salah suna. Nah, ditambahin wasalasuna. Begitu juga dengan 40-an ya. Misalkan 43 salah satun wa arbauna ya. Tiga dulu yang disebut, kemudian empat. Kalau empat kan arbaatun, tapi kalau 40 arbauna ya, ditambahin wa arbauna. Kalau 40, nah ini di sini ya, paling bawah arbaun khamsuna ya. Ini bentuk dari laki-laki ya. Khamsuna, arbauna khamsuna. Jadi tinggal ditambahin aja kalau 39, sembilannya dulu tis'atun, 30 wasalasuna pakai wa. Nah, ini yang juga akan keluar di ujian. Nah, di ujian itu bisa aja di soalnya disebutin ininya nih bahasa Arabnya sama niyatun wa arbaun. Nah, nanti yang dimaksud sama niyatun wa arbaun ini yang mana? Apakah angkanya yang ini atau ini atau ini atau ini gitu ya. Jadi harus cocok antara jawaban apa pernyataan dengan jawabannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, selanjutnya kita tanya jawab aja ya. Barangkali ada yang penjelasan saya belum dipahami. Maklum grogi juga nih ya, berhadapan dengan orang tua nih. Masih jelas Pak Jagur? Paling bocoran aja ya, di bagian B menjodohkan ada 10 pertanyaan, tapi pilihannya lebih dari 10. Jadi harus teliti, ada 13 pilihan jawabannya, jadi harus tepat, jangan sampai menjodohkannya salah. Di antaranya adalah tentang nama ruangan, ya, ruangan yang ada di rumah. Misalkan kalau kita mau tidur, gurfatu apa nih? Gitu ya. Kalau orang mau duduk, gurfatu apa nih? Ya, ada yang dipelajari, ada gurfatun naumi, gurfatul diyafati, ya, gurfatul mudakaroti, ada gurfatul julusi atau gurfatul sama ya. Ada juga gurfatun atau al-matbah atau al-hammam, nah, itu dipelajari. Kemudian jam, kegiatan jam, misalkan siswa harus mengenali nih pergi ke sekolah jam berapa gitu ya. Pergi ke sekolah umumnya jam berapa? Nanti ada nih pertanyaannya seperti itu. Kemudian kalau pulang sekolah jam berapa? Tinggal dijodohkan, dicocokkan mana jawaban yang pas. Kemudian jamak dari ini apa? Kemudian angka ini berapa sih bahasa Arabnya? Gitu. Selanjutnya, insya Allah sih mudah ya, artinya eh, tinggal dikenali aja. Kalau untuk
Kalau untuk apa? Kalau untuk kata kerja yang sering dipakai, ya biasanya kayak yadhabu atau bahasa, kalau yadhabu itu sedang pergi, tapi kalau perginya dahaba. Nah, itu yang sering dipakai paling dahaba atau yadhabu ya. Kemudian tidur, namu, nama ya apa ya namu, tidur, atau sholat, isoli, duduk, yajlisu, tajlisu. Baik, kalau dari saya untuk pemaparan berupa penjelasan kisi-kisi juga ini ya sekaligus itu sudah cukup dikembangkan. Kalau misalkan ada yang mau bertanya silakan. Novan, Pak Bun, Ya, boleh diulang sedikit yang halaman 98 kan? tentang jamak. Oh, tentang jamak ya. Untuk yang jamak memang apa ya? eh, Dihafalkan aja yang ada di buku ya. Itu misalkan kolamun apa ininya jamaknya aklamun gitu. Jadi paling diajarkan ke anandanya itu karena menjodohkan atau karena ini masuknya ke ABCD gitu ya pilihan ganda, diliatin aja nih yang huruf-hurufnya tuh sama gitu. Misalkan nggak mungkin kan kolamun jamaknya jadi kutubun ya kan gitu ya. Itu aja sih Om kalau secara ininya mudahnya ke Ananda. Jadi kitabun apa jamaknya? Nggak mungkin kan aklamun hurufnya aja beda gitu. Kebetulan di soalnya tidak ada ini Om, tidak ada apa namanya eh, berupa isian yang meminta siswa menulis kolamun apa sih jamaknya gitu atau daftarun apa sih jamaknya gitu nggak ada jadi tinggal dilihat aja oleh siswa oleh Ananda itu mana kata huruf-hurufnya yang sama udah gitu aja kalau tapi ada pertanyaannya tuh pertanyaannya jam'u min nah, paling itunya aja tuh Ananda harus paham jam'u itu jamak ya artinya jam'u min dari jamak dari kata ini apa. Nah, kan jamak dari kata sayyaratun apa? Nah, tinggal dicari aja yang hurufnya sama gitu. Paling yang perlu dikasih tahunya ada kata atau ada pertanyaan kata-katanya jam'u gitu. Jam'u min gitu. Masih ada ya? Hmm. Umu tadi sudah paham ya? Sekarang. Baik, Pak Bun. Ada waktu 9 menit lagi silakan. Kadang kan guru tuh dalam membuat soal kan mau membantu siswa, tapi kadang untuk membuat pertanyaan itu agak-agak ini ya, khawatir Ananda agak sulit. Makanya misalkan ada kata-kata depannya jam'u min daftarun atau jam'u min sayyaratun, ini agak bingung ya, jam'u ini apa maksudnya gitu ya. Jadi nggak usah diperhatikan itu, tapi diingetin aja ke Ananda, oh jamu itu artinya jamak ya, jamak dari kata ini apa gitu. Tinggal dilihat aja ada huruf-huruf yang sama nggak gitu. Ya, silakan masih ditunggu. Pak Jaglul, ada yang mau ditanya?
Afwan Pak, izin bertanya. Ya, Umu, silakan. Untuk angka itu sampai angka berapa Pak? 50 atau Sesuai dengan di berapa? bukunya sampai 50, Oh ya baik Nah, Pak. yang kita pelajari, Jazakallah khair. tapi tidak menutup kemungkinan di soalnya ada di bawah 30 ya. Tadi kan kita mulai dari 31 ya, tapi kita sudah tentunya sudah bisa eh, dengan pola yang sama, angka belakangnya dulu disebut, baru yang puluhannya gitu. Itu ya, ya. Misalkan angka 24 kan tidak ada tadi ya, di buku mapel tidak ada 24. Tapi kalau ada pertanyaan 24, diingetin aja, berarti angka belakangnya dulu nih harus hafal nih. Wahid, Isnan, Salasa, Arba gitu ya. Oh, Arba'a 4, Arba'a, berarti Arba'a, wa apa nih? 20, kalau 10 asyara, kalau 20 isrun, isrun. Di buku tidak ada ya, jadi kalau ada soal nanti 20, bahasa Arabnya isruna, isruna. Ain, sin, ro, wau, nun. Isruna. Ada lagi, Om? Alhamdulillah nih ada 40 partisipan. Berarti memang antusiasnya bagus. Ya mudah-mudahan penjelasan saya tidak mengecewakan ya. Karena ini cuma sekedar membantu orang tua untuk mengajarkan anandanya di rumah. Jika tidak ada, sudah ya, tidak ada ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya di Zoom meeting ini. Jika memang ada yang belum jelas, bisa ditanya lagi ke saya, atau mungkin kalau di 4B bisa juga tanya ke Bu Aida. Mumpung apa ya, mumpung ini ya masih segar dan juga masih ada waktu bagi Ananda untuk meroja lagi pelajarannya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.